Nabi Muhammad. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Bersalatu ala Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. الحمد لله القوي سلطانه الواضح البرهانه المبسوط في الوجود كرامه وإحسانه. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك وكرم ومجد وعظم على سيدنا ونبينا ومولانا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم يا فتح الرزاق. أما بعد، الشرفاء والفضلاء جامع العلماء الآملين والمشايخ وكل الأساتذة الذي يحضرون في هذا المكان المبارك، أشهدكم من أهل الخير وأشهدكم من أهل الجنة. Yang sama-sama kita muliakan, yang sama-sama kita hormati, kepada segenap para alim ulama, para kiai, para asatidz, para ajengan, para sesepuh, para masyayikh, para tuan-tuan guru kita sekalian yang hadir pada kesempatan hari ini, yang berkumpul bersama kita, para alim ulama, para kiai, para ustadz, para ajengan, para masyayikh yang duduk bersama kita, yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, tapi demi Allah tidak mengurangi rasa hormat saya kepada guru-guru kita sekalian. Kita doakan mudah-mudahan para ulama-ulama kita, para kiai, para ustadz, para ajangan kita, para habaib kita selalu senantiasa Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan jasmani dan rohaninya, Allah berkahkan langkah perjuangan dakwahnya. Amin ya rabbal. Begitu pula kepada para aparatur pemerintah dari jajaran RT, RW, lurah, aparatur keamanan sipil dan non sipilnya, dan juga salam penghormatan saya sampaikan terkhususnya kepada seluruh jamaah hadirin wal hadirah, muslimin muslimat, mu'minin mu'minat, umatnya baginda Nabi besar Muhammad yang hadir pada kesempatan hari ini, yang berkumpul bersama dari dimulainya acara sampai detik ini. Kita bersama-sama mengagungkan Allah, kita bersama-sama memuliakan Allah, kita mengagungkan nama yang diagungkan oleh yang Maha Agung,
Kita membesarkan seorang manusia yang dibesarkan oleh yang maha besar. Kita memuliakan seorang kekasih yang dimuliakan oleh yang maha mulia. Seluruhnya angkat tangannya, kita bermunajat meminta kepada Allah. Mudah-mudahan bil barakati syahrul mubarak syahrul maulidur rasul, tidaklah kita pulang dari ini tempat kecuali seluruh dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa keluarga kita diampuni oleh Allah. Dosa ibu bapak kita diampuni oleh Allah. Yang sedang sakit mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya. Yang sedang susah Allah berikan kebahagiaan kepadanya. Dan mudah-mudahan bil barakatir rahmanir rahim fahuwal malikul kudus, tidaklah kita meninggalkan dunia ini kecuali kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal. Saudara, sebelum kita mulai, sebelum saya lanjut, alhamdulillah sudah setengah 12 siang. Ini udah masuk zuhur sebetulnya. Pertanyaannya, mau langsung bubar atau mau dilanjut? Zuhurnya kelewatan dikit nggak apa-apa. Betul. Sampai ceramahnya jam 1 siang, siap apa enggak? Betul. Saya pengen dengar dulu semangat umat Islam Ciawi Gajah semuanya, angkat tangannya, takbir. Sallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah, segala puja beserta puji kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alladzi la ilaha illa khairuh, yang mana dialah Allah yang maha agung, Allah yang maha besar, Allah yang maha kasih, Allah yang maha rahmat, dan juga Allah yang maha memberikan nikmat, yang mana nikmat tersebut Allah berikan kepada kita dari dilahirnya kita sampai detik ini. Begitu banyak karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Terkhususnya pada siang hari ini Allah berikan kepada kita nikmat sehat wal afiat, yang mana dengan adanya nikmat tersebut kita bisa hadir dan berkumpul pada tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Hadirnya kalian pada siang hari ini, duduknya kalian pada ini tempat, yang mengundang kalian bukan saya. Saya nggak pernah mengajak kalian untuk hadir pada ini tempat, undang kalian, saya nggak pernah. Yang mengundang kalian bukan para ulamanya, bukan para kiainya, bukan para ustadznya. Yang mengundang kalian hadir pada ini tempat bukan para panitianya, tapi yang mengundang kalian hadir pada ini tempat, kalian hadir atas undangan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa may yuridullahu khairan falyufaqihu fid-din. Orang-orang yang dikehendaki kebaikan oleh Allah, falyufaqih, akan diberikan jalan kemudahan menuju agamanya Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan kalian hadir pada ini tempat menandakan kalian semua adalah orang-orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Saudara, patut kita sadari bahwasannya kemuliaan yang Allah berikan bukan hanya dengan menghadirkan kita pada ini tempat, tapi ada salah satu daripada nikmat yang begitu besar, nikmat yang begitu agung, nikmat yang begitu mulia yang Allah berikan kepada kita dengan hadirnya kita pada ini tempat, yaitu Allah menjadikan kalian semua yang duduk pada ini tempat, mau yang duduk, mau yang berdiri, mau yang dekat, mau yang jauh, kalian semua Allah berikan nikmat, yaitu berupa Allah menjadikan kalian makhluk dan hamba yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Dan ingat saudara, kemuliaan yang Allah berikan kepada kita bukan karena saya duduk di kursi terus kalian duduk di bawah lalu saya lebih mulia dari kalian, bukan. Karena kemuliaan yang Allah berikan kepada kita bukan dikarenakan harta yang kita punya. Sebanyak apapun harta kalian, sebesar apapun rumah kalian, semewah apapun kendaraan kalian, harta tidak pernah membuat kita mulia di hadapan Allah.
Begitupun yang namanya pangkat, saudara, yang namanya jabatan, pangkat tidak pernah membuat kita mulia di hadapan Allah. Mau pangkat Anda seorang RT, RW, lurah, camat, bupati, gubernur, bahkan sekalipun jabatan Anda seorang anak presiden, belum tentu pangkat akan membuat Anda mulia di hadapan Allah. Bahkan saudara, maaf, sekalipun pangkat jabatan Anda seorang ulama, pangkat jabatan Anda seorang kiai, pangkat jabatan Anda seorang ajengan, bahkan sekalipun jabatan Anda seorang habib, tiap tahun Anda bolak-balik pergi haji, belum tentu Anda bakal dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah, Beb, kok bisa begitu, Beb? Kami yang hadir begitu banyak, Beb. Ini kami hadir karena kecintaan kami sama ulama. Kami cinta sama ustaz, kami cinta kepada ajengan, dan kami cinta kepada mereka karena mereka itu mulia. Maka saya jawab, seorang ulama, seorang kiai, seorang ustaz itu mulia. Mulia di hadapan manusia, belum tentu mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan saudara, saya bisa menyampaikan seperti ini karena saya mengingat sebuah syair di dalam kitab Sofwatuz Zubat, di sebelah kanan di baris ke-8 atau di nomor urut ke-8 atau ke-7, saya lupa. Dalam kitab tersebut disampaikan kepada kita, waqala fi syair, fa'alimun bi'ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubadil wathan. Fa'alim, seorang ulama, bi'ilmihi, dengan ilmunya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa arti seorang kiai kalau nggak punya ilmu? Apa arti seorang ustadz kalau bukan nggak ada ilmunya? Seorang ulama, seorang kiai, seorang ustadz dimuliakan oleh Allah karena ilmunya. Tapi sayang, ilmihi lam ya'malan, ilmunya tidak diamalkan, tidak dikerjakan, tidak didawamkan. Bahkan tidak sedikit ulama di zaman sekarang yang mengaku punya ilmu agama, bukannya menghidupkan agama Allah, tapi mencari hidup dalam agama Allah. Mereka menjual syariat, mereka menjual agama, mereka menjual dalil hanya untuk kesenangan perut pribadinya. Maka apa yang terjadi, saudara? Mu'adzab, akan diazab oleh Allah min qabli, sebelum ubadil wathan, penyembah berhala. Na'udzubillahi min. Dan ingat saudara, tadi saya sampaikan bahwasanya kemuliaan yang Allah berikan kepada kita tidak memandang kasta, tidak memandang tahta, dan tidak memandang daripada yang namanya harta. Lalu kita ini dimuliakan oleh Allah karena apa? Kalau bukan karena harta, tahta, dan juga jabatan. Maka jawabannya saudara ada dalam Al-Quran. Yang mana di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa qala Allah ta'ala, qul bifadlillahi wa birrahmatih fabidzalika falyafrahu. Yang artinya, qul, katakanlah, bifadlillah, dengan kemuliaan Allah, wa birrahmatih, dan juga kasih sayangnya Allah, fabidzalika, maka dengan kedua perkara tersebut, falyafrahu, bergembiralah kalian, berbanggalah kalian, bersenanglah kalian dengan perkara yang telah Allah berikan kepada kita. Apa kedua perkara tersebut? Yang pertama adalah fadlullah, yaitu kemuliaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara, kalau kita bahas kemuliaan Allah, kalau kita bahas tentang keagungan Allah, maka ini pengajian sampai malam nggak bakal beres, saudara. Kalian nggak bakal pulang-pulang nanti. Kenapa? Karena saking begitu besarnya keagungan Allah, saking begitu banyaknya tentang kebesarannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh saja kita ambil Ar-Rahman Ar-Rahimul Malikul Qudusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbar Al-Mutakabbir. Itu asma'nya Allah yang menggambarkan tentang keagungan dan kebesaran Allah. Allah ciptakan dunia dengan indahnya alam, gunung, bukit, lautan, sungai, itu tanda kebesaran Allah.
Allah ciptakan manusia, binatang dan hewan. Itu tanda kebesaran Allah. Maka saya tanya semua jamaah ibu-ibu yang lebih banyaknya ini, jawab yang kompak, jawab yang semangat. Siapa yang menciptakan manusia? Siapa yang ciptakan dunia? Siapa yang ciptakan surga? Maka saya tanya, jawab yang lebih semangat. Siapa yang maha agung? Siapa yang maha besar? Siapa yang maha berkuasa? Betul. Takbir. Nggak bakal beres, saudara. Nggak bakal beres. Maka bagaimana kita mendapatkan jawaban mana keagungan Allah yang dimaksudkan dalam ini ayat? Tidak bisa tidak. Untuk menjelaskan Al-Quran, ayo sama-sama kita mengaji ilmu agama. Pertanyaannya, semua jamaah siap ngaji apa enggak? Ini yang saya sampaikan ilmunya mahal, saudara. Ilmunya mahal. Mahal bagaimana? Belum tentu yang mondok 5 tahun bisa belajar ini kita. Belum tentu yang belajar 10 tahun di pondok pesantren ketemu ini kitab, saudara. Ini saya ingin sampaikan, bahkan dulu ketika saya belajar di pondok pesantren, saya kaget. Saya datang ke sini, saya nemu kitab pondok pesantren saya. Saya dulu pondok pesantren di Rubat. Saya dulu pondok pesantren di Darul Lughah wa Da'wah. Pimpinan daripada Sayyidil Habib Zain bin Hasan bin Ahmad Baharun. Dan ini ada kitab daripada Abu Hasan. Masya Allah, mudah-mudahan kita bisa berkumpul bersama beliau di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal. Nah, saudara ikhwan rahimakumullah, dulu saya waktu pondok pesantren pun saya nggak nemu ini kitab. Saya baru nemu ketika saya belajar privat bersama seorang ulama yang berkarismatik di Tarim Hadramut Yaman. Di saat itu, saudara ikhwan rahimakumullah, ada saya mempelajari beberapa kitab tafsir. Apa itu kitab tafsir? Tafsir adalah ilmu untuk menerangkan setiap makna ataupun asbabun nuzul turunnya daripada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di pondok-pondok pesantren Jawa Barat, mau pondok pesantren Salafi, mau pondok pesantren modern, kalau sudah belajar tafsir, hampir rata-rata dan mayoritas yang dipelajari adalah tafsir Jalalain. Tapi untuk menjelaskan ini ayat, saya nggak bawa Jalalain. Yang saya bawa adalah pertama, kitab tafsir Athur Manthur bitafsir bil Ma'thur karangan Al-Imam Ibnu Abbas rahimakumullah. Saya bawa kitab tafsir Ma'alimut Tanzil karangan Al-Imam Baghawi. Saya bawa kitab tafsir Katsir karangan Al-Imam Ibnu Katsir. Kitab tafsir Katsir. Dan juga saya bawa kitab tafsir Katsir karangan Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi. Saya bawa kitab tafsir Jami'ul Bayan karangan Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari untuk menjelaskan ini ayat. Yang mana, saudara, di dalam kitab-kitabnya para ulama, jumhurul ulama, mayoritas ulama dari 4 madhab. 4 madhab. Yang pertama madhab adalah madhab kita, yaitu madhab Syafi'i. Yang kedua ada juga madhab Malik. Yang ketiga madhab Hanafi. Yang keempat madhab Hamba. Nah, madhab ngan opat hungkul madhab Soekarno tiba lagi can manggih aing, kecuali di Indramayu karaka ayam madhab Soekarno. Nah, dari 4 madhab, jumhurul ulama, mayoritas ulama sepakat bahwasanya fadlullah di dalam ini ayat, kemuliaan Allah di dalam ini ayat, yaitu mencakup kalamullah, yaitu adalah Al-Qur'anul Karim. Jadi kemuliaan Allah dalam itu ayat mencakup isi Al-Quran, saudara. Maksudnya bagaimana? Kita tidak memaksudkan daripada perkara tersebut, tapi kita bahas perkataan selanjutnya, fabidzalika falyafrahu. Dengan adanya Al-Quran, falyafrah, bergembiralah kalian, berbanggalah kalian, bersenanglah kalian dengan perkara yang telah Allah berikan kepada kita, yaitu adanya Al-Quranul. Bagaimana cara kita bergembira dengan adanya Al-Quran? Ada 3 cara. Yang pertama mengamalkan, yang kedua mendawamkan, yang ketiga membaca Al-Quran. Sebelum 3 perkara kita praktekkan, minimal kita punya Al-Quran. Ini saya tanya dulu sama semua ibu-ibu nih, janda, perawan, kolot, ngorak, jawab pertanyaan aing. Sing jujur, sing kompak di imah, boga Al-Quran apa ente? Aing main nanya gaduh, boga apa ente? Bener, yakin,
Jawab sing jujur, Al-Qur'an dibaca apa ente? Yakin, benar, jujur. Tapi yang bisa ningali yang banget sini banget berdosa kabeh. Katingali ku aing. Sok jawab deui sing jujur sia mun bohong ku aing doakeun salaki sia nyandung. Da sia nyandung. Jawab sing jujur, Al-Qur'an dibaca apa henteu? Sapoe para kali sia ngaji Al-Qur'an. Nu ngajauh sakali gede wadul sia. Ya dengekeun aing ya. Umat Islam zaman ayeuna tong nanya ka batur entong tanya ka diri sia sorangan. Tingali ku sia umat Islam zaman ayeuna panglobana nyekel Al-Qur'an, pangseringna baca Al-Qur'an, lain sapoe sakali tapi saminggu sakali. Eta hungkul malam Jumat doang. Benar. Leres. Eta hungkul nu dibaca Yasin doang. Lain Al-Baqarah nepi ka Ikhlas lain. Ieu panglobana jalmi zaman ayeuna. Bahkan banyak sama sekarang mah ini anak-anak yang sudah beranjak dewasa umur 20 tahun ke atas, banyak dari mereka tidak bisa baca Al-Quran. Na'udzubillahi min. Sedangkan saudara, saya sampaikan kepada kalian, Nabi ketika wafat, Nabi tidak menitipkan harta, Nabi tidak menitipkan istana. Yang Nabi titipkan dua perkara yang menjadi keselamatan umat. Yang pertama adalah Al-Quran, dan yang kedua adalah sunnahnya baginda Nabi besar Muhammad. Tapi banyak umat Islam zaman sekarang pagi, siang, sore, malam banting tulang. Untuk apa? Untuk mengejar dunia, mencari harta, tapi lupa kepada siapa yang memberikan harta kepadanya. Na'udzubillahi min. Makanya mudah-mudahan dengan berkahnya peringatan Maulid sekarang, dengan berkahnya haul, dengan berkahnya bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah, mudah-mudahan tidaklah kita pulang dari ini tempat kecuali Allah jadikan kita hamba yang soleh dan soleha. Amin ya rabbal. Nah saudara, itu yang pertama. Ini masih banyak lagi. Siap dilanjut apa jangan? Betul. Yang kedua yaitu rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini yang saya maksud, yaitu yang membuat kita semua mulia di hadapan Allah dikarenakan rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Yang membuat kita masuk ke dalam surga adalah rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Dengekeun aing, sia sakabe jamaah asup ka surga lantaran ku sabab rahmat Allah. Sia asup ka surga lain ku sabab salat, lain ku sabab sedekah, lain ku sabab puasa lain. Tapi sia sakabe jamaah asup ka surga lantaran ku sabab rahmatna Allah subhanahu wa ta'ala. Apa itu rahmat Allah? Rahmat Allah adalah Allah menjadikan kalian umatnya baginda Nabi besar Muhammad. Nu ngadenge salah tanggap. Pantesan si Habib keur azan ngalanjutkeun keneh ceramahna. Pancuk aing ngadenge amun keur azan cicing tong ngalanjutkeun ilmu atau ngalanjutkeun tong ngobrol. Bu, ngobrol dunia mah teu kengeng, tapi lamun keur saandaina kagok nyampikeun ilmu agama kajen dilanjutkeun. Eta nu kahiji. Oh berarti Habib ya ayeuna ngalonggarkeun waktu nepi ka jam 1 salat. Cek Habib tadi orang asup ka surga lain ku sabab salat. Berarti heueuh nya arek naon urang salat. Urang teh asup ka surga lain ku sabab puasa, terus arek naon urang puasa. Nah, maka saya jawab. Ini semua yang hadir pada ini tempat, ibu-ibu semuanya saya doakan kalian masuk dalam surganya Allah. Tapi satu acan si asup ka surga dileleupkeun heula di neraka. Nya heueuh sakumaha sia loba dosa sakit uli lasi di neraka. Menyebabkan orang asup ka neraka lantaran ku sabab orang ninggalkan syariat, ninggalkan kewajiban, ninggalkan perintah Allah. Eta menyebabkan orang asup ka dalam neraka na Allah. Na'udzubillahi min. Siap dilanjut. Inti yang kita dapatkan adalah perkara yang membuat kita mulia di hadapan Allah karena keterikatan kita kepada baginda Nabi besar Muhammad. Ini saya sampaikan lagi poin penting, yaitu apa? Alladzi mata'allaq, apapun yang terikat ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada baginda Nabi, asyrafullah wa akramahullah di dunia wal akhirah.
akan dimuliakan oleh Allah dunia dan akhiratnya. Bagaimana tidak, saudara, saya ingin jelaskan lagi. Tadi saya bawa kitab tafsir. Tadi kita ngaji tentang tafsir. Walaupun sedikit, mudah-mudahan jadi berkah buat kita semuanya. Kita lanjut lagi. Saya bawa lagi kitab. Tadi 4 kalau nggak salah saya bawa kitab. Sekarang saya bawa 4 lagi. 4 kitabnya para ulama. Kalau tadi tafsir, kita bahas sekarang tentang fikih. Buka bu, kalau ibu buka punya kitab atau pernah ngaji di pondok pesantren, kitab Taghriratus Sadidah alal Fiqih Madhab Syafi'iyah lil Alama Sayyidil Habib Zaid bin Ibrahim bin Smith. Buka kitab tersebut di halaman 40 sampai 50. Di babul ma, bab tentang air, bab yang tentang menjelaskan toharo. Saya lupa halaman tepatnya. Intinya di bagian sebelah kiri, di paragraf keempat, di bagian tengah, di situ menjelaskan tentang air. Saya nggak bakal jelasin air untuk berwudu, enggak. Saya nggak bakal jelasin air suci mensucikan, suci tidak mensucikan, enggak. Saya nggak bakal jelasin. Ada satu poin menarik dalam kitab tersebut, yaitu disampaikan afdalul ma arba'atul miyah, yaitu ada 4 air yang dimuliakan oleh Allah, 4 air yang diagungkan oleh Allah. Apa saja 4 air tersebut? Yang pertama, ma'un Nabi sallallahu alaihi wasallam alladhi khariju ma baina yadayhi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah air yang keluar dari salah-salah jari jemarinya baginda Nabi besar Muhammad. Yang kedua, ma'u bi'r Zamzam, air sumur Zamzam. Yang mungkin ada yang pernah minum air Zam-Zam, tapi saya doain yang belum pernah mudah-mudahan minum langsung di Mekah Mukarramah. Yang ketiga, Ma'ul Kautsar, air telaga Kautsar adanya di surga Allah. Yang terakhir, wa akhirahu ma'un Nil Mesir, air sungai Nil yang ada di Mesir sana. Ini 4 air yang dimuliakan oleh Allah. Ingat baik-baik, jangan masuk kuping kanan keluar kuping. Ingat baik-baik, soalnya saya pengen buka kitab lagi. Anggaplah ini kan karena nggak ada papan tulis, jadi susah untuk menggambarkannya. Ingat baik-baik 4 air yang dimuliakan oleh Allah. Saya pengen buka kitab yang lain. Tadi kitab Taghriratus Sadidah. Sekarang saya buka kitab Hawashi Syarwani ala Tuhfatul Muhtaj Bisyarah Minhajut Talibin. Ini 3 kitab. Yang pertama Hawashi Syarwani, karangan Imam Ahmad Asyarwani. Ini kitab diambil daripada Tuhfatul Muhtaj, karangan Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Tuhfatul Muhtaj ini diambil daripada kitab Minhajut Talibin, karangan Imam An-Nawawi. Ingat Ibu, Ibnu Hajar bukan satu, ada Al-Haytami, Asqalani, Asfahani, tapi yang menerangkan dan menjelaskan kitab Tuhfatul Muhtaj adalah Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Yang mana saudara 3 kitab ini berkaitan, matan atau mutun, syarah atau khasyiyah. Matan itu pokok, syarah penjelasan dari matan, khasyiyah penjelasan dari syarah. Nah, khasyiyah Hawashi Syarwani atau biasa disebut dengan khasyiyah Syarwani, dalam itu kitab pun menjelaskan satu perkara, yaitu inna afdalal layali arba'atil layali. Ada 4 malam yang diagungkan oleh Allah, yang dibesarkan oleh Allah, yang dimuliakan oleh Allah. Apa saja ke-4 malam tersebut? Yang pertama, Lailatul Itsnain, yaitu malam Senin. Yang kedua, Lailatul Qadar, malam Lailatul Qadar. Yang ketiga, Lailatul Mi'raj, malam Isra wal Mi'raj. Wa akhirahu, dan yang terakhir Lailatul Jumu'at ataupun malam Jumat. Jadi malam nisfu nggak masuk Ibu, malam Idul Fitri, Idul Adha nggak masuk, tapi tetap itu malam yang dimuliakan oleh Allah. Nah, ini kan kita membandingkan sesuatu yang mulia dibandingkan dengan yang lebih mulia. Nah, 4 yang lebih mulia saudara, malam Senin, malam Lailatul Qadar, malam Rajab atau malam Isra Mi'raj, yang terakhir malam Jumat. Bu, tadi saya jelasin tentang 4 air, betul? Bayangin Bu, ini 4 air, ini 4 malam. Ketika ini perkara diserendengkan ataupun didekatkan, 2 imam yang berbeda Bu yang menerangkan kitabnya, 2 orang yang berbeda, tapi ada satu persamaan. Apa persamaannya?
yaitu yang pertama kali disebutkan dalam kedua kitab tersebut adalah perkara yang terikat kepada baginda Nabi besar Muhammad. Kalau air, airnya apa? Yang pertama apa? Airnya Nabi. Kalau malam, malam apa? Malam apa itu? Malam Senin, malam kelahiran Nabi. Ada persamaan yang ditaruh di nomor yang pertama, yaitu yang terkait kepada baginda Nabi besar Muhammad. Maka saya punya guru Sayyid Al-Habib Muhammad ibn Alwi ibn Abbas Al-Maliki Makkatul Mukarramah. Beliau pernah mengatakan kepada murid-muridnya, yang mana saat itu ada guru saya Sayyid Al-Habib Umar Abdul Aziz bin Abdul Rahman ibn Shihab, yang mana beliau mengatakan kepada muridnya termasuk saya, di saat itu beliau mengatakan Lailatul Itsnain, malam Senin, afdalu min Lailatul Qadar wa asyraqu min kulli layali. Malam Senin lebih mulia dari malam Lailatul Qadar. Malam Senin lebih mulia dari malam apapun. Malam Senin lebih mulia dari Al-Quran dan isinya. Malam Senin lebih mulia dari dunia dan isinya. Malam Senin lebih mulia dari manusia, binatang dan hewan. Kok bisa? Kan Allah dalam Al-Quran mengatakan Lailatul Qadri khairu min alfi syahr, bahwasanya malam Lailatul Qadar lebih baik dari 1000 bulan. Kok bisa malam Senin lebih baik dari malam Lailatul Qadar? Maka dijawablah, dijelaskan dengan dalil syairnya Sayyid Amin Qutbi, yang mana Sayyid Amin Qutbi berkata dalam syairnya, ya Lailatul Itsnaini madza safat ilal akhir. Apa yang membuat malam Senin lebih mulia dari malam yang lain? Karena Allah tidak akan menciptakan malam Lailatul Qadar kalau bukan karena sebabnya malam Senin. Allah tidak akan menciptakan malam Isra wal Mi'raj kalau bukan karena sebabnya malam Senin. Allah tidak akan menciptakan malam Jumat, apapun yang ada di dunia. Allah tidak akan ciptakan saya dan kalian kalau bukan karena sebabnya malam Senin. Kenapa? Karena di malam Senin adalah malam dilahirkannya baginda Nabi besar Muhammad. Diperkuat dengan hadisul qudsi, laulaka laulaka ya Muhammad ma khalaqtu afla. Kalau bukan karena Nabi, kata Allah, Allah tidak akan menciptakan dunia dan isinya. Maka di sini menjadi pembelajaran buat kita, saudara. Bayangkan oleh kalian ibu, bayangkan oleh kalian sebuah malam yang terdapat kelahiran Nabi, itu malam dimuliakan oleh Allah. Lalu bagaimana dengan kalian yang membasahi mulut kalian untuk bersalawat kepada baginda Nabi? Lalu bagaimana dengan kalian yang di dalam hati kalian terukir namanya baginda Nabi? Lalu bagaimana dengan panitia, semua jamaah yang gotong royong sama-sama membesarkan, berkorban harta, jiwa dan raga untuk mengadakan Ciawi Gajah Cinta Rasul dalam rangka maulidnya baginda Nabi? Maka ini yang menjadikan sebab kalian akan dikumpulkan bersama Nabi di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal. Kira-kira sampai sini jelas atau tidak? Faham atau enggak? Betul? Yakin? Maka kita lanjut. Siap dilanjut? Betul? Yakin? Benar? Saudara, dalam ayat tersebut kembali mengatakan habidzalika falyafrahu. Kalau tadi Al-Quran, kalau sekarang dengan rahmatnya Allah, maka kita diperintahkan oleh Allah untuk bergembira dengan adanya baginda Nabi besar Muhammad. Ini pun menjadi jawaban, Pak. Ini menjadi jawaban, Bu. Kenapa sih kalian hadir pada ini tempat? Ngapain sih kalian duduk pada ini tempat? Ngapain Bu hadir dari pagi sampai sekarang capek-capek cuman buat ngerayain maulid Nabi? Ngapain? Kalian di rumah bisa nyantai, bisa nonton sinetron, bisa metis, bisa ngarujat, bisa ngagibahkan batur. Arek naon hadir di dia capek-capek. Dan peringatan ini bukan hanya di Ciawi Gajah, bukan, dari Sabang sampai Merauke. Ketika bulan-bulan Islam besar datang, mereka peringati hari tersebut. Masuk Rabiul Awal, Rabiul Tsani, mereka peringati maulidnya baginda Nabi. Bahkan bukan hanya Rabiul Tsani, Jumadil Awal pun masih ada yang peringati. Nanti bentar lagi masuk bulan Rajab, memperingati Isra Mi'raj baginda Nabi.
Ada juga nanti memperingati malam nuzul Quran, memperingati nisfu Sya'ban. Untuk apa kita peringati perkara tersebut? Maka jawabannya, karena kita diperintahkan oleh Allah untuk bergembira dengan adanya baginda Nabi besar Muhammad. Jadi Bu, maaf nih, saya pengen jelasin lagi. Ini menjadi dalil Bu, dalil yang kokoh, dalil yang utama, dalil yang kuat, bahwasanya memperingati maulid hukumnya adalah wajib. Jadi saya tanya, peringatin maulid hukumnya wajib atau sunnah? Isra Mi'raj wajib atau sunnah? Betul, yakin, benar. Jadi dalil peringati maulid itu adalah ayat qul bi fadlillahi wa birrahmati fabidzalika falyafrahu. Bukan man azama maulidi kuntu syafi'allahu yaumil qiyamah. Bukan. Kalau ada yang bilang dalam peringatan maulid man azama maulidi kuntu syafi'allahu yaumil qiyamah, suruh ngaji lagi, suruh belajar hadis. Itu hadis munqati ala sanad, terputus atas sanad hadis tersebut, dan ini hadis dhaif, ini hadis lemah, ini hadis tidak bisa dijadikan sebagai dalil untuk kita memperingati maulidnya baginda Nabi. Jadi peringatan maulid Nabi itu wajib, tapi dalil yang tadi saya sampaikan bukan man azama maulidi, buka Sahih Bukhari, nggak ada itu hadis dalam kitab Sahih Bukhari. Sekalipun ada dalam kitabnya para ulama, maka perawi itu hadis munqati ala sanad, terputus sanadnya, dan itu hadis digolongkan dalam hadis yang dhaif. Maka kenapa saudara saya begitu keras dalam mengatakan jangan bawa hadis yang lemah dalam peringatan maulid? Kenapa? Karena zaman sekarang banyak orang yang kalau ngaji bari hees. Maksudnya kunaon? Loba zaman ayeuna jelema ciri-ciri teh calana cingkrang, jenggotna salapis 2 lapis, dina tarang aya tompel 2, tapi teu sakabeh jelema aya tompelan eta wahabi nya henteu. Intina mah naon? Jelema zaman ayeuna aya aliran Islam teh wahabi salafi, atawa naon? Persis, persatuan Islam, nu sok ngomong maulid bid'ah sesat, tidak ada di zaman Nabi. Tahlil bid'ah, tawasul bid'ah, hadroh bid'ah, ziarah sesat. Mereka mengatakan maulid, tahlil, tawasul, ziarah dan haul adalah perkara yang tidak diajarkan oleh baginda Nabi. Maka pertanyaannya, kira-kira jelaskan apa jangan? Jelaskan apa jangan? Betul. Nah, kenapa tadi saya begitu kuat menyampaikan jangan bawa hadis yang lemah dalam peringatan maulid? Kenapa? Karena orang-orang yang mengatakan maulid itu sesat, mereka punya dalil yang lumayan kuat. Apa dalilnya? Satu aja yang sering mereka pakai deh. Kullu bid'atin dhalalah wa dhalalah finnar. Segala macam perkara ibadah yang tidak ada di zaman Nabi itu sesat, dan orang yang melaksanakannya ditempatkan di neraka Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis sahih. Ini hadis benar, nggak salah. Yang salah tadi saya bilang, yang salah adalah orang yang belajar ini hadis ngadengikeun ieu hadis bari hees. So sia ayeuna aing ceramah sia hees ngadenge moal, paham moal. Akhirnya apa? Timbullah dusta di antara kita. Betul. Nah, untuk menjelaskan ini hadis singkat saja saudara, ada 2 penjelasan yang bisa kita ambil. Pertama penjelasan madhab, yang kedua penjelasan syarah. Kalau penjelasan madhab, Imam Syafi'i pernah menanggapi ini hadis dan beliau mengatakan al bid'atu bid'atani. Bid'ah itu ada 2. Yang pertama bid'atul mahbudah ataupun bid'atul hasanah. Yang kedua adalah bid'atul dhalalah atau bid'ah yang sesat. Jadi ada bid'ah baik, ada bid'ah sesat. Begitupun penjelasan ini hadis yang qasimul bid'ah alal qismain, terbaginya bid'ah menjadi 2, sama, ada bid'ah baik, ada bid'ah sesat. Terus maulid masuknya ke mana, Bib? Contoh nih saya tanya dulu, yang laki-laki. Ya Bu, aing teh nanya, memang Ciawi Gajah teh lobana awewe? Wargana loba awewe? Berarti hiji lalaki pamajikanna 4 gitu. Itu maksudnya iya lalakina saeutik amat oh hadir teh. Aing ge bodak-bodak ucrut kecil-kecil kos kieu. Bapak-bapana ka mana?
mancing ke sawah, ke kebun. Emang tak bisa isu kan? Ngerantau. Oh, jadi kalian ini apa ya? Istri rasa janda gitu. Jadi Pak salaki nama jadi kos janda gitu. Kalau magawenya. Alhamdulillah sing berkah pagaweana. Amin ya robbal. Iya lelaki nu hadir we nya. Di dia lamun Jumatan sok aya salat Jumat. Masjidnya jauh tuh. Di handap deket. Aing nanya, ieu lalaki khutbah Jumat. Lah punten lain khutbah Jumat. Azan Jumat di dia azanna sakali apa 2 kali? 2. Sepakat. Sarua kos di kampung aing berarti. Di zaman Nabi azan Jumat 1 kali apa 2 kali? 1. Di zaman Nabi azan Jumat hanya 1. Tadi tafsir, terus dibahas fikih. Sekarang buka sirah nabawiyah, buka kitab Nurul Yakin. Di zaman Sayyidina Utsman ibn Affan, ziyadatul azanul Jumat fi zamani Utsman ibn Affan bi azanin. Bisababi kathratin nas, ditambahkan azan di zamannya Sayyidina Utsman ibn Affan pada hari Jumat menjadi 2 kali azan. Kenapa? Bisabab kathratin nas, karena semakin banyak manusia. Jadi tambahkan menjadi 2 kali azan. Maka azan 2 kali baru ada di zaman Sayyidina Utsman. Kalau zaman Nabi tidak berarti kalau sekarang ada bid'ah apa enggak? Bid'ah, tapi masuknya ke dalam hasanah, bid'ah yang baik. Terus saya tanya lagi, khutbah Jumat di dia lalaki apa awewe? Ayah awewe. Ayah. Khutbah ku awewe ayah. Indramayu nyaho meureun aya tanu kamari salom cenah nyaho meureun pada eta mah khutbah tingali ku sia khutbahna ku awewe sok di zaman Nabi aya tanu kos kitu bid'ah teh geus mah bid'ah jadi mudorot maka jadilah bid'ah dolalah matakna ieu mah pendapat pribadi aing ieu. Si arek narima arek teu kajeun aing teu peduli, ieu mah pendapat aing. Aing teresep mun seandaina aya qoriah. Nyaho qoriah. Qori tapi awewe arek kolot arek ngora teresep aing mah. Kunaon? Aing pernah ngadenge ieu make kuping sorangan lain kuping batur. Pernah ngadenge aing Qori'ah eta menyampaikan lantunan ayat suci Al-Quran. Sok aing nanya ngaji Al-Quran alus teh alus di tukangan panggung aya lalaki ngomong kos kieu edan eta suara awewe mendingeuna teu kabayang aing pas ngadesahna kumaha paham teu sia paham teu jadi ieu si lalaki ngomong kos kieu eta suara Qori'ah teh ngeunah pisan ka cida teu kabayang lamun keur ngadesahna kumaha nyaho ngadesah keur hubungan intim teh teu nyaho suara teh kumaha saking naon saking ngabayangkeun teu pantes jadi akhirna dosa eta Qori'ah matak aing kurang suka. Lamun aya ustazah sok mangga aing mah teu ngalarang ngan ceramahna di hareupeun awe tong ceramah di hareupeun lalaki ka hade soalna aya oge lalaki nu dalam jero hatena teh ngomong mun aing boga pamajikan kos kieu akhirna jatuhna jadi kufur nikmat dosa teh dosa naudzubillahi min tak ibu ke tong gitu ningali ustaz ganteng coba aing boga pamaji salaki teh kos kieu tong kitu dosa sia teh kufur nikmat sia naudzubillahi min lanjut betul. Nah saudara terus bagaimana Habib hubungannya maulid? Saya tanya maulid ada nggak di zaman Nabi? Tahlil ada nggak? Tawasul ada nggak? Ziarah ada nggak? Hul ada nggak? Bid'ah atau enggak? Bid'ah atau enggak? Pan tadi aing ngomong maulid teh hukumna wajib.
Jadi bid'ah atau enggak? Kalau kata Majelis Ulama Indonesia, maulid itu bid'ah, tapi masuknya bid'ah hasan. Tapi saya katakan maulid itu wajib. Kenapa? Kok bisa maulid wajib? Ayo kita jelaskan sababnya maulid kenapa bisa jadi wajib. Bukan hanya dalil yang tadi saya sampaikan, bukan. Bu, buka kitab Ta'limu Ta'lim, masih halaman awal di bagian sebelah kanan daripada kitab tersebut. Buka, Bu. Saya tanya dulu sebelum saya suruh ibu buka. Bu, menuntut ilmu agama hukumnya wajib atau sunnah? Naon dalilna? Siang ngatakan wajib tapi tanya oh dalil siapa? Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu hukumnya bagi muslim laki-laki dan perempuan. Saya tanya ilmu apa yang wajib dituntut?